Kegiatan pagi. Menurut Carcopino, warga Roma kuno memulai hari mereka sebelum matahari terbit. Beberapa orang bangun cepat karena mereka harus pergi bekerja. Sebagian yang lain terbangun karena kebisingan jalan membuat mereka tidak bisa tidur lebih lama. Tawa dari kerumunan orang yang lewat membangunkan saya dan Roma ada di kepala tempat tidur saya. Tulis penyair Martial dalam sebuah epigram. Hidup di masa sebelum lampu listrik, semua warga negara Romawi bertekad untuk memanfaatkan hari mereka sebaik-baiknya dan menyelesaikan setiap urusan dan semua bisnis sebelum matahari terbenam. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka tidak membuang waktu untuk bersiap-siap di pagi hari. Sarapan mereka biasanya terdiri dari segelas air, dan mandi biasanya dilakukan pada sore hari ketika mereka mengunjungi tempat pemandian umum lokal. Perjalanan ke tempat kerja bisa menjadi pekerjaan tersendiri, tergantung seberapa jauh Anda harus pergi. Untuk membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, wisatawan luar diminta untuk memarkir gerobak mereka di dekat gerbang kota dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Seperti yang ditentukan oleh Caesar, satu-satunya gerobak yang diizinkan di jalan adalah milik kontraktor bangunan. Kegiatan sore. Bagi kebanyakan orang Roma, hari kerja dimulai saat fajar dan berakhir sekitar tengah hari. Sepanjang sore adalah waktu untuk rekreasi. Roma kuno memiliki industri rekreasi yang semarak, yang berarti warga dapat menghibur diri mereka sendiri dengan berbagai cara. Mereka bisa melihat pertunjukan di teater atau menonton balapan di Circus Maximus. Tentu saja ada juga Colosseum. Colosseum memiliki program yang beragam. Selain menyaksikan pertandingan gladiator yang terkenal, penonton juga dapat menyaksikan pemburu yang terampil menjatuhkan hewan-hewan eksotis yang diimpor dari keempat penjuru kekaisaran. Pada kesempatan langka, lantai Colosseum dibanjiri dan dipenuhi dengan bangkai kapal tiruan, sehingga para pejuang dapat menggelar kembali pertempuran laut bersejarah. Penonton yang lapar dapat membeli berbagai makanan ringan dari kios konsesi, mulai dari almond dan quince hingga plum dan delima. Pada hari-hari ketika tidak ada tontonan atau pertunjukan yang disediakan, lanjut Carcopino, orang-orang Romawi mengisi waktu sampai makan malam dengan berjalan-jalan atau berjudi, berolahraga, atau mandi di termae. Termae atau tempat pemandian umum adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Romawi. Kota Roma telah membangun termae sejak abad ketiga sebelum Masehi, dan jumlah tempat ini mencapai ribuan. Anak-anak masuk ke tempat pemandian secara gratis, sementara orang dewasa membayar sekitar setengah sen. Jumlah yang sangat kecil, kata Carcopino. Dalam termae ada kolam pemandian air panas, pemandian air dingin, pemandian udara panas, dan kolam renang. Sebagian besar pemandian juga memiliki taman tertutup, kawasan pejalan kaki, dan ruang untuk berolahraga. Bangsa Romawi mempraktikkan beberapa olahraga, termasuk jenis tenis yang dimainkan dengan telapak tangan, dan permainan bola yang disebut harpastum yang agak mirip dengan rugby. Air dibawa masuk ke termae melalui saluran air kota dan dipanaskan melalui kompleks tungku yang tersembunyi di dalam dinding atau di bawah lantai. Termae adalah tempat untuk kumpul-kumpul sosial. Dengan begitu, banyak hal yang berbeda untuk dilakukan dan tidak jarang warga Romawi menghabiskan beberapa jam di tempat pemandian ini.